Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Para Imam Al-Mahdi. Membahas Imam Al-Mahdi wajib diketahui lebih dulu apa yang dibawa atau misi apa yang akan dibawanya agar tidak gagal paham, karena banyak yang mengaku Imam Al-Mahdi. Dan ada juga yang mendaftarkan diri ke Kemenak. Yang demikian ini gagal memahami cerita Imam Al-Mahdi. Walaupun kita tidak tahu apa yang diajarkan si pengaku Imam Al-Mahdi, pikiran kita ada pertanyaan apa yang diajarkan menyelisihi dari baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Imam Al-Mahdi tidak ada wenang membawa syariat baru atau syariatnya tidak menyelisihi Nabi akhir zaman atau dari baginda Nabi. Para Imam Al-Mahdi atau para penegak tauhid. Imam Al-Mahdi yang pertama kali Nabi Nuh alaihissalam setelah anak cucu Nabi Adam menyelisihi tauhid dari apa yang menjadikan Nabi Adam diangkat atau diutus Nabi Nuh agar umat manusia kembali ke Islamnya sejati atau Islam yang menjadi bekal dilahirkan ibunya masing-masing. Memang sebelumnya Nabi Nuh ada Nabi Sis, kalau tidak salah beliau bukan Rasul. Para Imam Mahdi dari Nabi Nuh sampai baginda Nabi Muhammad SAW atau setiap tauhid akan punah di umat manusia, diangkatlah Rasul agar manusia setiap zamannya masih ada yang tauhid yang sama dengan yang menciptakan alam semesta atau menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Di zaman jahiliyah diutuslah baginda Nabi di masanya baginda Nabi sampai hijrah ke Madinah karena akidah yang melarang menyembah berhala-berhala atau patung-patung yang ada di Mekah. Karena itu para pemuka bangsa marah karena takut Mekah akan sepi dari wisata religi atau dari saudagar yang beribadah di sana. Dan di sana saat ini juga lagi dibangun tempat-tempat wisata karena sumbernya minyak sudah menipis. Disabdakan zaman akhir yang dialami umat Islam akan kembali pada zamannya baginda Nabi. Apakah hal itu di sana saat ini bukan bukti dari sabda baginda Nabi itu? Sebelum baginda diangkat sebagai Nabi, beliau melakukan ritual di Gua Hira. Kalau tidak salah 15 tahun baru turun Iqra, dan beliau menjadi Nabi membawa dan mengajarkan tauhid ke umat atau para sahabat 13 tahun. Baru ada perintah sholat, dan apa setelah ada syariat sholat, baginda Nabi berhenti mengajarkan memperjuangkan tauhid atau ilmu ketuhanan. Kok ada umat Islam yang menyatakan makrifat tidak diajarkan baginda Nabi? Yang dilakukan mereka adalah kebohongan publik karena gagalnya paham atau mungkin memang ingin menghancurkan Islam dari dalam Islam. Begitu juga para penjual tauhid yang tidak percaya dengan sifat wenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, berani mengaku dapat menjadikan seseorang menjadikan walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala,
asal mau bayar sekian per sekian tahun. Para Imam Al-Mahdi setelah baginda Nabi secara keilmuannya diteruskan Sayyidina Ali sampai ke Nusantara yang dibawa para wali 9, dan diteruskan para guru mursyid yang mempunyai wewenang menghantarkan menuju ma'rifat kepada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang wewenang membuka hijab hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Guru dan mursyid hanya sebagai pembimbing atau penghantar saja. Dan guru sejati itu gurunya Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam diadu kepandaian dengan iblis dan malaikat. Dan carilah guru sejatimu dengan melalui guru atau mursyid yang ada sanad keilmuannya, dan cara gampang membedakan ada sanad dengan yang tidak ada sanadnya. Seruan ayat diingkari apa tidak oleh guru atau mursyid tersebut, atau malah menyekutukan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk, atau mereka beranggapan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala beranggota badan dan bertempat. Yang benar dan lurus zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib berbeda dengan semua makhluknya. Biasanya umat Islam yang seperti itu karena juga bertauhid bermata sebelah, dan ada dua belah dalam istilah Imam Al-Mahdi dibelah jadi dua. Yang satu sisi hanya iman ayat ketuhanan Tuhan di atas saja, dan satunya hanya iman ayat ketuhanan Tuhan dekat saja. Keduanya saling ingkar mengingkari ayat yang lainnya. Diceritakan semua senjata akan meleleh, yang berarti akan damai, tidak ada permusuhan atau perang. Apabila hal senjata akan meleleh dan masih ada perang, apa manusia dapat bertahan hidup dengan suhu sampai melelehkan logam? Akan tetapi itu wewenang kalian untuk memahami cerita-cerita yang sama seperti itu. Yang pasti bila hanya iman satu sisi ayat dan sisi ayat yang lain kalian ingkari, berarti tauhid kalian bertauhid bermata sebelah, atau dikiaskan menjadi pengikutnya Dajjal pembelah Imam Al-Mahdi. Dan surga ada dua, surganya Tuhan pencipta alam semesta, dan surganya Dajjal si mata satu atau bermata sebelah. Sama dengan tauhid kalian yang bermata sebelah. Bila salah iman, ibadah pasti hanya mendapatkan surganya mata sebelah. Kalian mau menjadi Imam Al-Mahdi untuk dirimu sendiri, atau menjadi pengikutnya Dajjal yang mengajarkan bertauhid bermata sebelah, itu wewenang kalian. Atau hanya nge-share status atau video mereka yang bertauhid bermata sebelah, itu juga wewenang kalian. Yang pasti Imam Al-Mahdi, dua sisi ayat ketuhanan di atas atau Tuhan dekat dalam sholat menunjuk ke depan, tidak menunjuk ke atas, juga tidak menunjuk ke dirinya sendiri. Orang yang bertauhid bermata sebelah, para munafik. Mengapa? Karena tidak melakukan apa yang mereka yakini. Mereka digambarkan seperti
seperti ular, lidahnya bercabang dua, mulutnya berbisa. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalam.